singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Komunikasi Intrapersonal. Adapun kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Sana Sidiki, Rizky Fatirul Mairani, Khalisa Zahra, dan Syafrita. Baik, yang pertama saya Sana Sidiki akan menjelaskan tentang sensasi. Tahap paling awal dalam penerimaan informasi adalah sensasi. Sensasi itu sendiri berasal dari kata sense yang artinya alat indera yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, maka terjadilah proses sensasi. Baik, psikologi menyebutkan ada 9 alat indera. Yang pertama itu ada penglihatan, yang kedua itu ada pendengaran, yang ketiga itu ada kinestesis, keempat itu ada vestibular, kelima itu ada perabaan, keenam itu ada temperatur, ketujuh itu ada rasa sakit, kedelapan itu ada perasa, dan kesembilan itu ada penciuman. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Rizky akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu persepsi. Nah, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberi makna pada stimulus indrawi atau sensori stimuli. Nah, persepsi sama dengan sensasi, yang keduanya ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Nah, sebelum membahas hal itu, marilah kita mulai dengan faktor lainnya yang sangat mempengaruhi persepsi, yaitu perhatian. Nah, perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah. Demikian definisi yang diberikan oleh Anderson 1972 nomor 46 dalam buku yang dituliskan sebagai pengantar pada teori komunikasi. Nah, perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita dan menyampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. Terdapat 2 faktor yang menarik perhatian, yaitu yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Nah, faktor eksternal meliputi gerakan, kemudian ada intensitas stimulus, yang ketiga ada kebaruan, kemudian yang keempat ada perulangan. Nah, faktor internalnya itu berupa faktor-faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Selanjutnya ada faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi. Nah, faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal yang menentukan persepsi, bukan jenis atau bentuk stimulus, melainkan karakteristik orang yang memberikan respons pada stimulus itu. Nah, jadi kelompok kami mengambil salah satu ilmuwan dalam suatu eksperimen, yaitu Levine and Murphy. Nah, jadi mereka memperlihatkan gambar-gambar yang tidak jelas kepada 2 kelompok mahasiswa. Nah, gambar tersebut lebih sering ditanggapin sebagai makanan oleh kelompok mahasiswa yang lapar daripada oleh kelompok mahasiswa yang kenyang. Nah, persepsi yang berbeda ini tidak disebabkan oleh stimulus karena gambar yang disajikan sama pada kedua kelompok. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi. Jadi, faktor-faktor struktural semata-mata berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Menurut teori Gestalt, jikalau kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsikan
mempersepsinya tersebut secara keseluruhan dan tak melihat bagian-bagiannya. Berarti tidak dipilih-pilih dari sudut manapun. Solomon pada tahun 1959 melakukan beberapa eksperimen tentang persepsi orang pada serangkaian kata sifat. Dua kelompok disuruh memberi ulasan. Kalau kelompok yang pertama ada kata cerdas, rajin, impulsif, kritis, kepala batu, dan iri. Lalu kelompok B ada kata iri, kepala batu, kritis, impulsif, rajin, dan cerdas. Kata di atas untuk kelompok A dimulai kata positif, lalu kelompok B dimulai kata negatif, dan ternyata komentar orang pun bisa berbeda-beda. Kalau untuk kelompok A dianggap tidak merusak, sedangkan untuk kelompok B dianggap sebagai orang yang rusak. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.